Ketakutan mematikan roh yang menyala untuk menerangi dan menggarami dunia ini dengan Injil Yesus Kristus. Demikian dengan sikap diam dan tidak berbuat sesuatu apapun adalah sebuah pilihan yang dikecam oleh Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita haruslah mengubah atmosfer di sekitar kita dipenuhi dengan hadirat Allah. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dan manifestasi kuasa dinyatakan ketika kita bersaksi, melayani, mendoakan, dan memberitakan firman-Nya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka tadi ya. Iya. Diingatkan kita jangan takut ya. Jangan diam karena kita udah diurapi dan Roh Kudus mau kita menjadi berkat, jadi saksi. Amin. Ya. Mengubah atmosfer ya. Amin. Ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, tema hari ini adalah jangan takut dan jangan diam. Ya, kita berdoa ya supaya firman ini benar-benar membuat kita jadi ada kekuatan, ada keberanian dan kita siap menjadi berkat ya. Kita berdoa, Bapa terima kasih, kami bersyukur kau mengingatkan kami supaya jangan takut, jangan diam, supaya hidup kami menjadi berkat dan menjadi kesaksian. Biarlah hari ini melalui firman Tuhan, Engkau sendiri mengingatkan kami dan merubah kami dan membangkitkan iman kami, semangat kami untuk kami siap menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Dan sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Amin. Wah, luar biasa ya. Tuhan bicara ya dalam bicara menguatkan ya. Pasti juga hari ini Tuhan juga menguatkan kita jangan takut, jangan diam ya. Amin. Setelah Paulus bertobat dan dipenuhi oleh Roh Kudus, manifestasi kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat melalui kehidupan Paulus. Sehingga Paulus memberitakan firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan berani, dengan penuh kuasa, dengan roh yang menyala-nyala. Oleh karena itu, meskipun Paulus menghadapi tantangan, intimidasi, dan penolakan dari orang-orang Yahudi, Paulus tidak takut. Sebab Tuhan datang kepada Paulus dalam suatu penglihatan untuk menguatkan Paulus. Supaya Paulus jangan takut, jangan berhenti memberitakan firman, dan jangan diam. Amin. Wah, luar biasa ya. Jangan takut ya. Tuhan sampai menguatkan seperti itu. Amin. Sebab Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Paulus. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menjamah dan menganiaya Paulus. Sebab Tuhan berkata pada Paulus bahwa banyak umat Tuhan di kota ini. Tempat di mana Paulus memberitakan firman. Sehingga banyak orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, melalui kisah Paulus ini, kita sedang diingatkan supaya kita jangan takut. Teruslah memberitakan firman. Di mana arti jangan takut dalam bahasa Yunani-nya adalah phobeo. Artinya adalah Tuhan tidak ingin kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan,
dan kekhawatiran untuk memberitakan firman Tuhan. Iya. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, Iya. tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Itu ada dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Wah, luar biasa ya. Nah, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, penguasaan diri. Dan kemudian kita diingatkan juga supaya kita jangan diam. Sebab Tuhan menyertai. Di mana arti kata diam di dalam bahasa Yunani slopao adalah Tuhan tidak ingin kita menutup mulut. Kita tidak berani untuk memberitakan firman Tuhan sebab kuasa dan pengurapan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Dan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa itu juga sudah ada pada mulut kita. Dan itu ada di dalam Lukas pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Lalu kita juga diingatkan bahwa Tuhan berjanji tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya kita. Iya. Artinya Tuhan menjamin bahwa Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita. Sehingga tidak ada satu pun yang dapat mencelakakan, menyentuh, menindas dan melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Wah, penyertaan Tuhan luar biasa ya. Tuhan menjaga, melindungi kita ya. Amin. Sebab Tuhan berkata kepada Paulus bahwa banyak umat Tuhan di kota di mana Paulus diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Artinya Tuhan sudah melihat dan mengetahui bahwa di kota itu dan di tempat kita berada dan diutus tentunya sudah ada orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan Tuhan yang apa yang hidupnya takut akan Tuhan dan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi mereka belum mengenal Yesus. Nah, melalui firman Tuhan ini, Tuhan sedang mengingatkan kita sebagai orang percaya supaya kita jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Supaya kita terus memberitakan firman Tuhan ya. Dan kita jangan diam. Sebab Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menjamah dan menganiaya kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa ketakutan itu adalah roh. Dan Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi Allah memberikan kepada kita Roh Kudus yang membuat kita memiliki kekuatan yang besar, keberanian, kasih, dan penguasaan diri. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan supaya kita jangan takut dan jangan diam dalam memberitakan firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan dan keberanian, kasih, dan penguasaan diri untuk siap memberitakan firman Tuhan. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan saudara DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari ambil Alkitab kita dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Inilah amanat agung, yaitu supaya kita pergi memberitakan firman Tuhan dan memberitakan Injil Kerajaan Allah ke segala penjuru. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan bekerja untuk meneguhkan firman Tuhan yang diberitakan dengan tanda-tanda yang menyertai. Dan inilah tanda-tanda yang akan menyertai kita sebagai orang percaya. Bahwa kita akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kita akan memegang ular dan sekalipun kita minum racun maut, kita
tidak akan mendapat celaka. Kemudian ketika kita meletakkan tangan kita ke atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Jadi kita jangan takut dan jangan diam. Sebab bagian kita adalah memberitakan firman Tuhan dan bagian Tuhan meneguhkan firman yang kita beritakan dengan tanda-tanda yang menyertai. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk. Salah satu diantaranya kita akan baca ya dari @Binsar Sitomorang. Horas penonton terang kasih, Horas juga Bang Binsar. Kalau nonton juga Horas ya Bang Binsar ya. Beberapa waktu lalu saya sempat emosi. Jadi adik saya sempat dilecehkan. Yang kata orang tua kami itu masih saudara. Kami panggilnya opung lah. Tapi saya tidak terima dan ingin kasih pelajaran. Tapi orang tua dan keluarga menahan dengan alasan masih keluarga. Saya kesal walaupun itu keluarga, tapi tetap saja itu perbuatan yang dilarang Tuhan. Apakah saya salah karena harus membela adik saya? Kalaupun diselesaikan secara baik-baik juga tidak apa-apa. Tapi seolah-olah keluarga menutupinya karena dia lebih tua. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu? Terima kasih. Terima kasih juga Binsar ya. Wah ini luar biasa nih, Binsar sangat peduli dan menjaga adiknya ya. Tentunya respon Binsar seperti ini ya tidak salah, apalagi sebagai saudara ya, abang atau keluarga harus menjaga kan adiknya ini dengan baik. Nah tinggal sekarang di dalam masalah penanganan ini ada hal-hal yang perlu diselesaikan sehingga masalah ini bisa selesai dengan baik. Tapi kan ternyata respon keluarga seperti ini. Nah yang penting Binsar, pertama kita berdoa sama Tuhan, minta hikmat. Mungkin ada waktunya yang tepat sehingga keluarga bisa menyelesaikan dengan baik-baik ya. Yang kedua Binsar, coba memberikan kekuatan kepada adiknya ini. Karena pelecehan itu sangat membawa trauma ya. Mungkin dari sisi wanita, kamu bisa ini ungkapan sayang ya. Iya, tentunya sangat-sangat diperlukan untuk menangani adik yang tercinta ini, pemulihannya ya. Sehingga trauma-trauma itu bisa diatasi dan dia tidak menjadi gangguan ke depannya seperti itu. Dan yang juga untuk Binsar tadi katakan, Binsar kan kesal gitu ya. Kok sepertinya keluarga diam saja. Nah padahal ini perbuatan yang dilarang Tuhan. Iya itu benar. Itu betul ya. Pasti respon Binsar seperti ini ya wajar lah gitu ya. Kita percaya bahwa Binsar tidak tinggal diam gitu. Nah, seperti apa yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan, kita boleh menyampaikan dan memberitakan firman kepada orang tersebut sehingga kita berdoa supaya menyadari bahwa apa yang dia perbuat itu sebetulnya adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan dan itu akan merugikan dirinya sendiri. Apalagi posisinya sebagai opung, orang yang dituakan. Dia lebih dituakan. Tentunya Tuhan ingin orang ini jadi sadar dan kembali kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi mungkin keluarga bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang pribadi ini. Demi kebaikan opung ini tadi. Demi kebaikan orang ini. Jadi kita juga tidak tinggal diam, tetapi kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Ketika kita berdoa, firman apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang ini. Supaya orang ini benar-benar mengalami pemulihan. Kita tidak tahu kenapa dia seperti itu, latar belakangnya seperti apa. Tapi kita percaya yang bisa merubah manusia adalah Tuhan dan firman-Nya. Itu sebabnya biarlah mungkin ada keluarga yang mungkin juga dituakan atau apa bisa sampaikan kebenaran ini kepada pribadi orang ini, opung ini supaya kita menyelamatkan dia dari kebinasaan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Jadi kita sampaikan firman, kita tidak tinggal diam. Daripada kita membalas dengan emosi kita dan kemarahan itu tidak akan menyelesaikan. Tetapi kita percaya Allah yang sanggup merubah manusia, firman-Nya dapat memberikan kepada manusia satu kesadaran. Dan oleh Roh Kudus, pribadi ini boleh bertobat dan diselamatkan. Dan sahabat yang baik kalau lagi mengalami pelecehan seperti ini dan sepertinya tidak bisa diselesaikan dengan cara yang benar, ada hal-hal yang menghalangi. Mari kita datang kepada Tuhan, terutama juga untuk adiknya Binsar. Binsar kita doakan adiknya supaya jangan ada trauma sehingga di dalam pemulihan ini
dia bisa menjalani hidupnya dengan baik. Kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa untuk adiknya Binsar yang mengalami pelecehan. Dan mungkin juga untuk sahabat yang baik yang sedang mengalami pelecehan. Kami berdoa Roh Kudus biarlah roh penghiburan turun. Kami berkata hari ini roh intimidasi, bahkan roh kenajisan yang coba mencemari. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini oleh darah Yesus ditahirkan, dikuduskan, dan dibebaskan dari semua trauma-trauma ini. Kayak berdoa untuk pelaku pelecehan yang melakukan hal yang tidak benar ini. Bahkan kayak berdoa untuk opungnya Binsar. Tuhan tolong biarlah anugerah pengampunan turun. Biarlah kau pakai hamba-Mu dan orang-orang-Mu untuk mengingatkan orang ini. Mengingatkan pribadi ini supaya bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Dan tidak ada lagi korban-korban pelecehan yang lainnya. Kami berkata hari ini pelecehan berhenti di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berkata hari ini roh takut akan Tuhan terjadi dan terjadi juga pertobatan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah, berikutnya ini dari Ed Bayu Dana. Kamu baca sayang? Wilujeng Enjing Bapak dan Ibu. Wah. Iya Bayu. Iya Bayu. Luar biasa ya. Nah dikatakan saya Bayu. Dan sedang kuliah di Bandung dan ngekos di sini. Iya. Di kosan ini ada beberapa teman kampus saya juga. Saya sering kali menegur teman saya ini karena suka bawa wanita ke kamarnya. Iya. Saking risihnya, bahkan saya pernah sampaikan juga ke pemilik kosnya. Iya. Pemiliknya juga sudah menegurnya karena itu hubungan kami jadi renggang. Iya. Tapi saya masih suka menegur dan ajak dia untuk makan bareng. Tapi dia malah mempengaruhi teman kos lain kalau saya ini tukang adu dan lain sebagainya. Iya. Tapi saya tidak peduli karena saya tidak seperti itu. Tolong doakan teman saya agar dia berubah Pak dan Bu. Terima kasih. Ya, Wow. bagus nih responnya Bayu. Bagus ya responnya. Dia melakukan pendekatan. Iya. Dia bicara dengan pemilik kosnya. Dan juga dia juga sudah berusaha untuk mengingatkan juga ya. Dan terus berupaya membangun hubungan tetap Ya, baik ini, ya. Ini bijaksana ini luar sekali. biasa ya. Ini hikmat yang dari Tuhan ya. Dan yang penting tadi dikatakan meskipun orang ini responnya negatif dan mengatakan seperti memfitnah lah ya, seperti membalikkan situasi, membalikkan fakta ya, membalikkan kebenaran dan berusaha mempengaruhi teman kos yang lain ya untuk mengatakan bahwa ini Bayu ini tukang adu nih gitu ya dan lain sebagainya. Tapi responnya luar biasa. Bayu mengatakan, tapi saya tidak peduli karena saya tidak seperti itu. Wah, bagus itu. Ini bagus sekali. Karena ketika kita melihat ada ketidakbenaran yang dilakukan oleh teman kita ini, tentunya kita tidak tinggal diam karena kita ingin supaya orang ini tidak diselamatkan, tidak terjerumus kepada dalam dosa yang lebih parah lagi. Dan itu benar. Dan saya percaya Bayu itu sadar penuh motivasinya dia adalah benar gitu. Motivasinya adalah untuk supaya orang ini tidak terjerumus makin dalam ke dalam dosa. Jadi Bayu bersyukur bahwa tadi dibilang jangan takut. Jangan diam juga. Jangan diam. Itu luar biasa. Bayu sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Kita jangan diam, jangan takut ya. Nah, kami berdua sangat berkesan ya dengan hal ini dan tentunya kita pasti ingin mendoakan supaya teman daripada Bayu ini bisa berubah karena pribadi ini tentunya kita prihatin ya melihat apa yang dilakukannya ya dan mau berdoa tentunya untuk temannya Bayu dan juga untuk Bayu supaya apa yang sudah Bayu lakukan itu benar-benar menjadi berkat bagi tempat kosan. Dan Bayu juga dikuatkan supaya menyampaikannya dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan ya. Amin. Mari kita mau datang berdoa ya untuk Bayu dan juga untuk temannya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Bayu Tuhan. Karena Bayu melakukan dengan motivasi yang benar. Bahwa Bayu juga tidak takut dan tidak diam. Karena Bayu ingin supaya keselamatan juga terjadi pada temannya ini. Dan kami berdoa Tuhan khususnya untuk pribadi ini, temannya ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan lawatan dan kuasa-Mu melawat pribadi ini. Supaya
ia dilepaskan dari keterikatannya, dari semua hal-hal yang jahat, dari semua hal yang buruk, dari semua yang dibenci oleh Allah. Itu sebabnya hari ini dalam kesepakatan kami berdoa di dalam nama Yesus, kami berkata pertobatan terjadi di dalam pribadi orang ini dan ia diselamatkan dan mengalami kehidupan yang baru di dalam Engkau, kehidupan yang benar, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Demikian juga kami berdoa untuk sahabat-sahabat yang lain yang mungkin mengalami hal-hal yang sama ini. Kami berdoa biar pribadi-pribadi kami menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang benar, yang tidak takut dan yang tidak tinggal diam untuk membawa orang-orang yang tersesat, yang melakukan hal-hal yang dibenci Allah boleh kembali kepada Allah, mengalami pertobatan dan memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sahabat yang baik, yang perlu kita ingat supaya kita mengerti, supaya kita ini jangan takut dan jangan diam. Yang pertama, arti kata jangan takut atau phobeo bahasa Yunaninya adalah Tuhan itu tidak ingin kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran untuk memberitakan firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Itu ada dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Nah yang kedua, arti kata jangan diam dalam bahasa Yunani slopao adalah Tuhan tidak ingin kita menutup mulut dan tidak ingin kita menjadi tidak berani untuk memberitakan firman Tuhan. Sebab kuasa dan pengurapan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Dan firman Tuhan itu sudah penuh ada di dalam mulut kita. Sehingga Roh Kuduslah yang akan menaruh perkataannya pada mulut kita untuk memberitakan firman Tuhan. Lihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan berjanji tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya kita. Artinya Tuhan menjamin bahwa Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita sehingga tidak akan ada satupun yang dapat mencelakakan, menyentuh dan menindas serta melakukan hal-hal yang jahat kepada kita ketika kita memberitakan firman Tuhan itu. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dan seperti tidak ada keberanian untuk berbicara kebenaran? Mari buka hatimu, kita mau datang kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, percayalah bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, keberanian, kasih dan penguasaan diri. Oleh karena itu, mari saat ini bangkit dan katakan, aku menolak segala roh ketakutan. Dan katakan bahwa Roh Kudus saat ini memberi kepadaku kekuatan, keberanian, kasih, dan penguasaan diri. Amin. Mari kita datang kepadanya. Oh, terima kasih Bapa. Kau telah meluputkanku dari maut, menjaga kakiku tak tersandung. Ku berjalan di hadapanmu dalam cahaya kehidupan. Aku percaya, aku tidak takut. Aku percaya, aku tidak takut. Oh Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah-Mu Tuhan, urapan dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kami membuat kami tidak takut, tidak malu, tidak akan diam dan tidak akan berhenti untuk terus memberitakan firman Tuhan dan Injil Kerajaan Allah dimanapun kami berada dan dimanapun kami diutus. Kami
Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami dengan tanda-tanda yang ajaib. Dan Tuhan menjamin kami bahwa tidak ada satupun yang dapat menjamah dan menganiaya kami. Dimanapun kami berada dan kami diutus. Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik. Sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, minta didoakan, tekanan hidup, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.